Shalom semuanya, it's Jeju here di Just Share, yaitu pemberitaan online di mana aku share rema-rema yang aku dapat dalam kehidupan aku. Dan kali ini aku rindu untuk membagikan semua topik yang lagi hangat, yaitu agama tidak menyelamatkan. Benar nggak sih? Kalau begitu, agama Kristen pun tidak menyelamatkan dong. Lalu, apa yang menyelamatkan? Atau siapa yang bisa membuat kita selamat? Kenapa saya rindu untuk angkat topik ini? Karena saya lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube banyak sekali para public figure yang berlomba-lomba untuk mengangkat topik ini. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah, tapi izinkan saya untuk menambahkan apa yang menjadi pendapat saya pribadi. Mungkin juga Anda boleh belajar daripadanya. Oke? Kita baca di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Katakan amin. Yes. Jadi sekarang kita semua percaya sebuah statement ini, firman Tuhan adalah ya dan amin, dan ini tidak dapat diganggu-gugat karena sudah tertulis jelas dalam Alkitab kita sebagai orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang benar menuju kehidupan. Jalan banyak gak banyak, tapi jalan yang menyesatkan, jalan yang salah, jalan yang ngawur. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah juru selamat kita, jalan menuju kehidupan dan jalan yang benar. Katakan amin. Oke, jadi kita semua sudah setuju ya untuk poin itu. Dan aku juga setuju bahwa agama tidak menyelamatkan. Tapi, ini yang penting, harus ada tapinya teman-teman. Perhatikan ya. Religion don't save you. Relation does. Agama tidak menyelamatkan, tapi hubungan kita dengan Tuhan itulah yang menyelamatkan. Percuma kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kita nggak kenal dengan Tuhan kita siapa. Ini datang dari kesaksian pribadi saya. Saya dulu adalah seorang Kristen KTP, Kristen zombie, Kristen ateis. Yang KTP-nya Kristen sih, tapi saya tidak kenal siapa Tuhan yang saya sembah. Saya nggak kenal sama sekali. Saya bergereja sudah bertahun-tahun, bahkan dari masa kecil saya. Orang tua saya paksa saya untuk bergereja. Setelah gereja, saya nggak mendapatkan apa-apa. Pernah sih dijamah sama Tuhan, nangis di gereja, tapi that's it. Saya tetap menjadi tomat dan kumat. Bukanlah seorang manusia, tapi tomat. Kemudian, setelah berjalannya waktu, saya semakin dewasa, semakin mengerti, semakin bisa menentukan pilihan. Tetap pilihan yang saya pilih adalah tidak ikut Tuhan dan tidak mau mengenal siapa Tuhan saya. Jadi saya tiap minggu ke gereja, bahkan saya pelayanan rutin. Bahkan nggak cuma itu, saya juga memberikan rumah saya sebagai tempat komsel. Tapi itu tidak mengubah saya tetap pribadi yang tidak mengenal siapa Tuhan saya. Bahkan saya pelayanan sebagai presenter gereja ketika itu. Saya datang gereja dengan begitu sombong, selalu minta duduk depan. Kalau ada lagu yang saya senang, saya akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau enggak, saya akan duduk main HP. Itu benar-benar nggak sopan sekali di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak kenal pribadi Tuhan siapa. I just do what I want. Dan saya percaya itu bukan iman yang menyelamatkan. Ada jenis iman yang menyelamatkan. Kita sama-sama belajar ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan begitu banyak tanda-tanda mukjizat demi namamu juga?" Dan pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Wow, ini ayat yang begitu keras sekali. Dan ketika saya baca ayat ini, saya tertegur, teman-teman. Kenapa saya tahu seperti ini? Bahwa orang yang berkarunia saja, Tuhan tuh nggak kenal, apalagi saya. Yang ketika itu saya nggak menyembuhkan orang, saya nggak membangkitkan orang mati, saya tidak mentahirkan orang kusta, saya tidak mencelikan orang yang buta. Apalagi saya, pasti Tuhan nggak kenal dengan saya, pasti saya disuruh enyah sama Tuhan. Karena saya suam-suam kuku atau bahkan lebih daripada suam-suam kuku, saya Kristen ateis, Kristen zombie, dan juga Kristen KTP.
Dan saya tahu bahwa itu tidak akan pernah menyelamatkan saya. Kalau saya mati, saya pasti akan masuk neraka, bukan masuk surga. Jadi kalau begitu, masih nggak sih statement yang sama bahwa agama itu tidak menyelamatkan, tapi hubungan menyelamatkan? Benar, itu benar sekali. Jadi kata kuncinya adalah pengenalan, teman-teman. Kita harus kenal dengan siapa yang kita sembah. Kita harus kenal dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Roma 10 ayat 9 berkata seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Menurut Roma 10 ayat 9, jika Anda mau diselamatkan, 2 poin ini. Anda harus mengaku dengan mulut dan juga Anda harus percaya dalam hati Anda. Katakan amin. Apa sih yang dimaksud dengan percaya dalam hati? Itu percaya dalam hati adalah untuk Anda. Anda feel secure dengan iman Anda. Anda tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan Anda. Tapi kalau mengaku lewat mulut, itu apa artinya? Itu artinya adalah ketika ada orang tanya kepada Anda, "Hey, what's your religion?" Anda berani bersaksi dan Anda tidak menyangkal Tuhan. Anda berkata bahwa I'm Christian. My religion is Christian. Kalau Anda punya hubungan dekat dengan Tuhan, Anda pasti juga rindu untuk mengenal Dia lebih lagi. Betul atau betul? Dan di mana tempat yang lebih baik untuk Anda bisa kenal dengan Tuhan Yesus? Selain di gereja, selain di dalam rumahnya, Anda bisa baca Alkitab, Anda di sana bisa saling berdoa, saling menguatkan, ada komsel, ada CG, ada pemuritan di sana, Anda bisa minta dibaptis, ada kelas-kelas pengenalan akan Kristus, karunia-karunia roh, buah-buah roh, itu semua Anda bisa dapatkan di dalam gereja, teman-teman. Dan otomatis, Anda pun akan menjadi Kristen, orang Kristen. Kristen itu artinya Kristus-Kristus kecil atau pengikut Kristus. Itulah Kristen. Jadi menurut saya agak lucu kalau kita berkata bahwa oh aku percaya sama Tuhan Yesus, tapi aku bukan orang Kristen lah. Bingung. Seakan-akan seperti ini kalau kita boleh analogikan. Saya cinta dengan Tiffany, tapi saya nggak mau menikah dengan Tiffany. Malah saya terus hidup kumpul kebo dengan mantan saya. Lah, kalau gitu cintanya benar atau palsu? Kalau benar-benar cinta, saya akan tinggalkan kehidupan lama saya akan tinggalkan mantan saya akan blok, kalau perlu delete Instagramnya, saya akan bakar semua foto-fotonya, saya berkata, sorry, I appreciate you, tapi saya nggak bisa lagi dengan kamu karena saya sudah jatuh hati, jatuh cinta dengan seorang pribadi yang namanya Tiffany. I wanna marry her. Saya langsung bergegas beli cincin nikah, cincin kawin, saya sematkan di jarinya dan berkata, I love you Tiffany, will you marry me? Itu yang namanya cinta sejati. Tapi kalau Anda berkata bahwa saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi Anda tidak mau tertanam dalam sebuah gereja, maka buktinya apa? Anda tidak mau dibaptis, buktinya apa? Bahwa Anda cinta sama Tuhan. Bergereja saja Anda tidak mau. Sedikit pikul salib saja Anda tidak mau. Anda terus dalam kehidupan lama Anda, dengan dosa lama Anda, dan berkata, saya ikut Tuhan, saya pasti masuk surga, tapi saya tetap nyaman dengan ini. Apa buktinya Anda mencintai Tuhan? Dan ayat ini begitu luar biasa sekali. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, ini adalah amanat agung, pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan, Tuhan Yesus suruh kita make disciple. Tuhan Yesus suruh kita untuk memuridkan Injil mereka dan muridkan mereka. Jadi bukan hanya stop kepada iman kekristenan, teman-teman. Tapi Anda harus dimuridkan. Karena saya percaya bahwa iman kekristenan kita, Anda percaya sama Tuhan, itu adalah iman sebesar biji sesawi. Memang itu iman yang bisa memindahkan gunung. Buktinya dia sudah memindahkan gunung ketidakpercayaan Anda kepada Tuhan. Tiba-tiba Anda percaya sama Tuhan Yesus. It's a first step. But do you want to stop at your first step? No. You want to step forward, further, untuk menjangkau Tuhan, untuk mendekati Tuhan. That's why milikilah gereja. Tertanamlah dalam sebuah gereja, teman-teman, di mana Anda bisa dimuridkan, Anda bisa kenal lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena
Memang Tuhan sudah desain bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita harus ketemu dengan orang yang saling menguatkan. Firman Tuhan juga berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita harus setara dalam sebuah gereja. Oleh karena itu, itulah gunanya Anda bertumbuh di dalam sebuah gereja yang menaungi Anda. Yang make sure bahwa Anda ini bukan seperti domba yang tersesat, tapi Anda domba yang digembalakan. Anda domba yang diberi makan, dikasih asupan nutrisi. Kemudian setelah Anda besar, mungkin Anda, yuk sekarang giliran kamu yang memuridkan orang lain. Itulah kerajaan Allah. Kenapa disebut kerajaan? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah rajanya, dan setelah itu kita dibawanya memimpin bersama dengan Dia. Kita memuridkan orang, nanti orang yang kita muridkan pun memuridkan orang lain. Itulah MLM sorgawi, kalau saya boleh pakai kata quote and quote. That's the beauty of Christian. Dan anyway, saya ngomong seperti ini, apakah saya di-endorse, apakah saya dibayar gereja? Enggak sama sekali. Tapi ini yang saya alami, teman-teman. Ini yang saya ceritakan. Apa yang saya pernah rasakan, this is it. Bertumbuh dalam sebuah gereja itu senang banget. Ada seorang bapak rohani itu enak sekali. Pemimpin rohani yang berdoa bagi Anda. Yang mungkin menegur Anda kalau Anda salah. It's beautiful. That's why, teman-teman. Please, kalau saat ini masih berdebat antara hubungan atau agama, stop that. Kalau engkau memiliki hubungan, pasti agamamu akan berubah. Pasti engkau akan menjadi orang Kristen dan ikut Tuhan. Dikenal sebagai Kristus kecil, pengikutnya Kristus, pasti. Tapi sebaliknya, kalau Anda nggak punya hubungan, Anda mau dipanggil siapapun, Anda santai. Anda nggak peduli dengan Tuhan, Anda mau agama apapun, nggak masalah, toh Anda nggak peduli dengan itu. Jadi saat ini, jika Anda mengasihi Tuhan Yesus, maka Anda tahu jawabannya seperti apa. Apa yang harus Anda lakukan, Anda sudah tahu. Let me pray for you. Dear Father in Heaven, I pray in Jesus' mighty name. Saat ini, untuk para penonton Just Share, mereka memiliki keberanian untuk berkata, yes Lord, I wanna be a Christian. Yes Tuhan, saya mau meninggalkan kehidupan lama yang saya hidupi. Saat ini saya mau tinggalkan semuanya, saya mau ikut Engkau. Apapun resikonya. Yang pasti ikut Tuhan, pasti ada resiko. Resiko dikucilkan, resiko dibenci sama orang, resiko dikhianati, resiko Anda diomongin sama orang. Tapi it's okay. Tuhan bersama dengan Engkau, Tuhan yang berikan kekuatan untukmu. Oleh karena itu saat ini, tinggalkan semuanya, ikut Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan sudah siapkan masa depan yang cerah untukmu. Milikilah keberanian itu, milikilah iman itu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga temukan gereja lokal, tempat di mana Engkau dapat bertumbuh di sana. Dan one day, kalau Tuhan mengizinkan, kita akan melayani bersama. Haleluya. Can you feel the fire inside me? Can you feel the passion inside me? Itu karena aku mengenal Tuhan. Dan engkau pun akan mengenal Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.